Ini mimpi jadi kenyataan sih sebetulnya. Itu dendam saya yang udah lama. Sudah pantas banget memang menjadi maskot. Itu kan langsung di Lost Man ya, kita syutingnya memang di Lost Man, jadi juga skripnya dulu, cinta dengan skripnya dulu, jatuh cinta dengan karakternya. Jadi aku Iya, dan juga kita undang bersama kita Mas Erik Estrada. Mas Erik. Oke, inilah kelima pemain yang bergabung bersama kita. Mas Erik boleh berada di sebelah sini, di paling pinggir, menemani Om Bagas Pucus. Situ aja. Di situ aja disuruhnya. Oke, teman-teman media, ini boleh kita berikan tepuk tangan untuk para pemain yang juga sudah hadir di siang hari ini. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Om Bagas Pucus, kita mau ngobrol. Tadi dilihat ada juga Lost Man Bu Broto ini ada yang mengikuti bahkan dari sejak kecil. Kemudian juga tadi Mas Arianto juga bilang ini tuh kena banget dari zaman masih kinyis-kinyis gitu. Nah akhirnya ikut terlibat lagi dan juga tanggal tayang sudah ditentukan. Itu gimana? Boleh diceritain dong ke teman-teman. Ingat terakhir sekali kita ngobrol secara virtual, Om Bagas Pucus nih meneteskan air mata, nangis walaupun secara virtual kita. Ingat pada saat itu saya nge-host juga soalnya. Serius kamu? Iya, ingat aku Mas. Oh ya, waktu itu saya lagi kinyis-kinyis. Iya, tentu saya sangat excited banget. Bagaimanapun juga, ini mimpi jadi kenyataan sih sebetulnya. Itu dendam saya yang udah lama banget. Kapan gitu Lost Man ini bisa diangkat ke layar lebar? Rupanya doa saya setiap malam itu terkabulkan, Mas. Iya. Seneng gitu. Doa Bu Broto, doa Pak Broto, dan anak-anak saya semuanya. Rupanya memang doa yang sangat tulus itu kadang-kadang didengarkan, Mas. Betul. Ya bagaimanapun juga kita ingin berbagi lah sama anak-anak sekarang, sama generasi sekarang yang mereka dengar dari bapak ibunya, Lost Man, kadang-kadang anaknya nggak mudeng gitu loh, kan kasihan. Nah atas dasar kasihan itulah ini kita beneran dibawa nih ya sama Om Pucus ya. ya ada faktor karena kasihan juga, karena prihatin bahwa tontonan itu kan harus beragam gitu loh ya, nggak cuma yang masa kini, tapi masa lalu itu ada sesuatu yang ketika itu fenomenal, ketika itu disukai banyak orang, dan rupanya para produser dan investor juga melirik ini. Saya pikir nggak ada salahnya gitu loh untuk membuat sebuah variasi atau dinamika perfilman nasional, kenapa enggak? Yes. Nah, gimana rasanya kolaborasi dengan pemain-pemain juga yang sangat luar biasa di sini? Ada Om Modikus, Naidi juga, ada Modia Indah, Putri Marino, Mas Erik, dan juga pemain-pemain yang lain yang berhalangan hadir. Nah, kolaborasi ini pada saat di lokasi, bagaimana Om Pucus merasakan energinya? Mungkin saya termasuk aktor yang beruntung barangkali bisa ketemu dengan aktor-aktor yang luar biasa di samping saya. Mereka kayaknya kebalik deh. Merendah untuk meroket. sebentar saya pikir dulu. Enggak kebalik. Kenapa ini saya bisa jawab bahwa ketika kita membuild hubungan antar karakter segala macam, mereka dengan cekatan sudah mempersiapkan diri pada porsinya. Jadi saya nggak capek-capek lagi karena mereka tuh tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana riset, tahu bagaimana melakukan kolaborasi antara karakter. Jadi nggak sulit gitu. Jadi beruntung, sumpah ini serius, ini beruntung. Dan juga kita juga diayomi oleh Mas Iva dan Mas Edi yang kebetulan notabene orang Jogja. Jadi petatah petitih Lost Man yang sangat original itu bisa kita lihat nanti di filmnya atau di teasernya kayak gitu. Saya bisa melihat bahwa film ini sangat sweet,
berapa kali saya bilang sangat manis, sangat menggelitik, sangat merindukan gitu, sangat tahu semua energi romantika keluarga itu ada di film ini, kerasa banget. Ibarat orang anak sekarang itu berasa gitu lah, berasa banget. Jadi bisa saya buktikan, saya tidak ngomong macam-macam, tapi memang kualitas filmnya bisa dianggap di atas rata-rata. Amin, amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan dong. Om Ucus, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi, kita ke Mbak Modi Kusnaidi. Om pengen tahu rasanya gimana akhirnya. Tadi kalau dibilang kebaliknya gimana nih apa statement dari Om Ucus? Kenapa kebalik? Kita pengen tahu itu dulu. Kenapa terbalik? Tuh langsung dilihatin kan, langsung ada sana. Bapak tuh satu-satunya pemersatu bangsa. Oh, oke. Ya, sama anak-anak, sama kru di Losmen juga gitu. Memang nih Bapak memang sudah pantas banget memang menjadi maskot. Iya, Bapak tuh selalu membuat energi bersama kita semua gitu. Bapak tuh ada di mana kita ngeriung. Kok ngeriung? Apa sih namanya, berkumpul gitu. Terus dengan memang kan Bapak dihadirkan sebagai perwakilan dari Losmen yang dulu sebagai Tarjo, yang kini sekarang menjadi Pak Broto. Tapi kita merasa ini adalah Pak Broto. Ini bukan lagi Tarjo yang dulu yang kinyis-kinyis, walaupun tetap konyos-konyos ya. Bisa jadi headline ya. Bisa jadi kinyis-kinyisnya Matius Mucus gitu. Tapi tetap konyos-konyos. Jadi ini memang membuat Bapak tuh selalu memberikan energi yang baik sekali, baik terhadap saya, anak-anak, juga kepada kru dan tim di Losmennya sendiri gitu. Jadi bersyukur betul, beruntung sekali memang. Saya terutama mengucapkan terima kasih sekali dapat kesempatan memerankan tokoh Bu Broto ya, yang sangat menantang buat saya. Dan ini satu-satunya peran yang akhirnya berhasil membuat saya keluar dari rumah setelah pandemi 1 tahun kalau nggak salah. Iya. Saya keluar dari pandemi itu dari rumah tuh hanya untuk urusan, pertama kali keluar dari pagar rumah tuh urusan Losmen Bu Broto. Jadi ketika mengambil keputusan untuk menerima pemeranan ini, tantangan ini, saya sudah jelaskan kepada suami saya dan keluarga bahwa ini adalah suatu cikal bakal yang perlu dilanjutkan, dan saya merasa senang sekali dapat menjadi bagian dari legacy ini gitu ya. Dan karena ditunjang oleh para nama-nama besar yang sangat senang sekali kami dapat kesempatan untuk bekerja sama dan diizinkan gitu. Tapi ketika akhirnya kita dapat izin di ini ya, announcement gitu bahwa Losmen Bu Broto mau diperankan, ditayangkan ulang gitu ya. Rekan-rekan sejawat dari suami saya, baik yang dari beberapa instansi pemerintahan dan lainnya tuh pada WhatsApp, Pak Erik luar biasa, Bu Modi menjadi Bu Broto, ini adalah suatu langkah, kami akan sangat nantikan, kami pastikan akan hadir gitu-gitu loh. Dan itu banyak sekali WhatsAppnya. Dan jadi si suamiku gini, sebenarnya Losmen ini apa sih ya gitu, karena dia kan nggak tahu ya, belum datang ke Indonesia tahun itu. Jadi bahwa dikasih tahu Losmen ini bagus, perannya baik, pemain-pemainnya baik, oke, dalam standar itu dia oke, setuju. Tapi begitu kita keluar, wah dengan tanggapan yang luar biasa. Dan ini masih terjadi sampai detik ini. Kali kalau aku posting foto sama Sri atau posting foto sama Pur, itu yang DM tuh selalu jadi kapan gitu. Jadi waktu kemarin Mas Pandu WhatsApp ke saya, Bu Broto kita akhirnya tayang di bioskop 18 April, itu udah capital lock itu, alhamdulillah. Gede-gede banget tuh rasanya, pengen loncat-loncat. Karena selain lega, selain sekali menunggu dan kami tahu sekali harapan yang sangat baik, ini juga akhirnya bisa memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang berkali-kali nanya dan nunggu gitu. Iya. Jadi menjadi suatu energi yang besar sekali, baik buat saya, buat pemain dan juga mereka yang menantikan ini. Siap, berarti kita siap kalau tur bawa suami ya, Pak Modi nanti ya, biar nanti teman-temannya ikut nonton jadi bisa menyaksikan juga. Oke, kalau tadi mengutip perkataan dari Om Matius Mucus adalah film ini tuh filmnya manis, tapi kalau Bu Brotonya kita lihat nanti ya.
Ya, jadi betul seperti yang sudah disampaikan bahwa prosesnya kami bicara banyak sekali melalui Zoom gitu ya. Memang sangat membantu karena saya merasa terbantu karena punya banyak waktu untuk ngobrol sama Mas Iva dan Mas Edi untuk mendapatkan karakter Bu Broto yang diinginkan seperti apa. Dan saya selalu didampingi oleh Pak Broto, jadi Pak Broto bisa memberikan masukan-masukan seperti apa. Dan karena waktunya juga cukup lama ya waktu untuk persiapan, jadi saya masih punya banyak waktu untuk nonton filmnya, mencari gerak-geriknya, mencari gestur-gestur yang bisa saya ambil, dan saya masih berusaha punya banyak waktu untuk membangun saya secara fisik menjadi Bu Broto gitu. Jadi memang cukup membantu. Namun chemistry itu memang harus pas ketemu sih gitu. Yep. Jadi untungnya kita ketemunya di Jogja itu masih ada waktu beberapa hari sebelum langsung syuting. Jadi baru ketemu sama Sri ya juga di sana, ketemu sama Pur ya di sana, sama Tarjo juga di sana. Jadi ya dalam waktu yang sangat singkat itu kayak kami berusaha membangun chemistry yang cukup dekat dan kuat. Jadi pada saat kita syuting, alhamdulillah kalau saya merasanya kedekatan dan keharmonisan itu sudah terbangun. Itu yang luar biasa di sana ya. Jadi saat prosesnya itu, boleh tepuk tangan dong untuk Maudi Kustedi. Terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kita ke sebelahnya itu adalah Maudi Ayunda. Halo. Ya, halo, apa kabar Maudi Ayunda? Baik. Ya, pengen tahu ceritanya nih. Nah, ini pengen tahu timeline-nya juga. Pada saat yang tadi Mas Iva sempat bilang juga, ada proses-proses praproduksi yang Maudi Ayunda tidak lagi di Indonesia Ya. gitu. Nah, jadi gimana, boleh diceritain prosesnya sambil juga kan di sana lagi menyelesaikan pendidikan pada saat itu berarti. Betul. Nah, gimana tuh? Silakan. Iya, jadi waktu awal ngobrol mau syuting film ini, itu saya juga sempat ada mixed feelings ya. Pertama saya excited banget karena dari ibu saya, bapak saya, wah Lost Man Bu Broto itu beneran tontonan mama sama papa banget gitu. Dan dari orang tua aku mendapatkan energi itu ya, bahwa wow, there was a lot of excitement gitu. Terus aku sendiri juga nonton seperti YouTube berapa kali. Terus pokoknya aku sangat-sangat bersemangat gitu. Di sisi lain aku deg-degan soal jadwal. Yes, tentu. Aku deg-degan soal gimana ini pandemi kita syuting, jadwalnya seperti apa. Kebetulan saya waktu itu juga masih di US gitu. Jadi tapi ya itu ya namanya kalau misalnya udah jodoh dan memang semua energi itu bergabung untuk membuat satu hal terjadi, ya akhirnya ada jalannya gitu. Jadi akhirnya itu syuting, kalau nggak salah aku benar-benar hanya pulang ke Indonesia itu untuk syuting gitu, karena memang hanya waktunya itu 3 minggu itu, langsung gak lama langsung ke Jogja. Selama reading pun kita sebulan ya sebulanan gitu. Ya saya malam-malam gitu di sana ya, yeah. ada perbedaan jam juga gitu. Dan sempat deg-degan sih jujur, karena baru pertama kali reading lewat Zoom, dan takut juga gitu apakah ini akan cukup gitu ya untuk membangun chemistry, untuk membuat aku merasa pede gitu memerankan Jeng Sri gitu. Tapi ya betul kayak kata ibu tadi sih gitu, untungnya ya karena bapak, karena kita sama-sama juga benar-benar tahu pentingnya membangun chemistry dengan cepat dan tahu bahwa this is important. Akhirnya kayaknya sih alhamdulillah kita cepat gitu bisa catch up ke titik emosi yang dibutuhkan gitu untuk kita bisa nyaman satu sama lain. Yes, berarti kalau bisa dibilang tantangan selama praproduksi adalah saat reading mungkin ada perbedaan waktu dari di sini sama di US gitu ya. Betul. Dan tidak ketemu secara langsung di masa pandemi. Yes, tapi kalau kita lihat di selama produksinya, nah selama produksi itu Iya. juga menyenangkan itu seperti tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat praproduksi, atau pada saat ketemu udah ternyata kita udah gampang nih untuk nyambung dan ngeblend satu sama lain. Iya, sangat menyenangkan sih begitu. Mungkin awalnya deg-degan, tapi begitu ya kita ke lokasi, kita kumpul-kumpul, lama-lama ternyata mudah sekali untuk merasa cukup natural dan organik gitu ya. Memang ya seperti yang tadi dibilang bapak itu sangat jago gitu ya setting chemistry.
Jadi kita semua nyaman, kita selalu berusaha untuk apa ya, kalau lagi istirahat itu ngumpul bareng, kita ngobrolin macam-macam dan apa ya, nyaman banget sih. Udah nyaman nih dengan Oh ya, surprise tim yang ada di party. sini. Oh ada ya. Iya. Dan kita syuting itu kan langsung di Losmen ya. Kita syuting itu Ya. memang di Losmen. Jadi juga komunitasnya itu kecil gitu. Kita mudah gitu untuk membuat dunia kecil kita sendiri di situ. Dan bisa sebahagia itu makanya hari ini kita berkumpul untuk mengumumkan hal baik ke penonton di seluruh Indonesia ya. Betul. Ya, mau di Ayunda pengen tanya satu pertanyaan lagi. Ini kan tentang tadi Pandi juga bilang penontonnya nggak cuma untuk generasi-generasi yang dulu, Ya. tapi juga generasi-generasi yang sekarang. Nah, Ya. kalau dia sebagai salah satu juga yang menginspirasi di Indonesia, apalagi untuk generasi muda. Nah, ini gimana? Ada pesan sendiri nggak untuk generasi muda di Indonesia? Semua masih manggil aku Nduk gitu kan. Hmm. Tapi aku sendiri mungkin Jawanya nggak terlalu lancar. Tapi aku sebenarnya punya, tanpa aku sadari punya kehausan gitu untuk mendekatkan diri juga ke hal-hal yang dekat ke masa kecil ayahku dulu gitu ya, tinggal di Jawa Timur. Dan jadi pada saat syuting keseharian pakai kebaya, pakai kain, itu ternyata ada sesuatu yang sangat indah dan apa ya, kayak nostalgia gitu loh. Dan kesehariannya datang ke tempat syuting juga akhirnya lama-lama aku pakai kain. Sekarang aku banyak kain di rumah dan rasanya ada keinginan ingin apa ya, memasukkan unsur-unsur itu, unsur-unsur tradisional, unsur-unsur historical ke dalam keseharian aku sekarang gitu jadinya. Dan aku pengen gitu sharing kerinduan itu, dan aku yakin teman-teman yang anak-anak muda pun haus gitu akan mengenal lebih jauh tradisi-tradisi atau budaya-budaya Indonesia yang aku sendiri dapatkan dari bermain di film ini. Jadi aku ingin hal yang sama gitu untuk generasi muda. Siap, terima kasih. Mau di Ayunda boleh berikan Ya, tepuk tangan dong. Kita thank ke you. Putri Marino. Putri Marino, nah kita pengen tanya juga ke Putri Marino untuk memerankan di peran ini berapa lama tuh pertimbangannya untuk saat ada penawaran datang dan oke, ambil deh gitu. Gimana tuh? Kalau mau Dianda tadi ceritakan mama papanya memang menyaksikan Losmen Bu Broto. Nah kalau ceritanya Putri Marino gimana? Jadi awal aku diajak untuk bekerja sama dengan Losmen Bu Broto ini dihubungin sama Mas Pandu. Jadi Mas Pandu lewat manajer aku kasih skrip, terus dijelaskan tentang ini sutradaranya adalah Mas Iva dan Mas Edi. Nah kalau aku pribadi, pedoman mengambil film itu adalah aku harus suka dengan skripnya dulu, cinta dengan skripnya dulu, jatuh cinta dengan karakternya. Jadi aku baca skripnya, hati aku langsung kayak, aku mau ini, aku mau jadi Mbak Pur, aku mau bisa kenal sama Mbak Pur, aku mau bisa merasakan Mbak Pur. Jadi aku bilang sama Mas Pandu, oke, I'm in. Gitu. Yes, itu, nah pertimbangan ini kan diambil pada saat pandemi. Ingat juga keluarga mungkin suami ada ngobrol dulu, diskusi dulu seperti apa. Apakah ini jadi tantangan tersendiri untuk mengambil peran ini di masa-masa pandemi? Oke, jadi Losmen Bu Broto ini film kedua aku yang aku syuting di masa pandemi. Jadi yang pertama itu Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, ini yang kedua gitu. Jadi sebenarnya mengambil ini juga tetap ada rasa kayak bisa nggak ya gitu, apakah nanti protokol kesehatannya dijalankan dengan benar atau tidak gitu, karena concern juga mengenai hal itu gitu. Tapi karena dukungan dari keluarga, dari suami, terus juga ngobrol banyak sama Mas Pandu, dan setelah dijalankan proses syutingnya sangat aman sih. Sangat aman, Sangat ini luar biasa. Sama seperti Mau Dianda juga mewakili generasi-generasi muda yang akan nonton nantinya di bioskop, yang akan ke bioskop di tanggal 18 November. Ada yang ingin disampaikan nggak Putri Marino untuk generasi muda kita? Film ini mengangkat tentang perempuan Indonesia, mengangkat tentang kebudayaan Indonesia, mengangkat tentang cinta terhadap keluarga, cinta terhadap saudara. Jadi aku harap generasi-generasi muda di Indonesia yang menonton film ini, terutama perempuan, bisa relate dengan filmnya, bisa mengambil banyak pelajaran dari filmnya, dan semakin mencintai budaya kita Indonesia. Siap, terima kasih. Boleh